Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama tentunya mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi orang yang beriman, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mendambakan itu. Karena ketika kita dalam hidup dan kehidupan ini sudah mendapatkan yang namanya cinta Allah itu, maka kita akan termasuk orang yang berhak mengibarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga setiap amal perbuatan yang kita lakukan sudah sepatutnya lah mengacu dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu di antara ciri-ciri pengikut Rasulullah itu adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka yang dalam hidupnya itu selalu mencari fadl dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini perkenankan kami menyampaikan ciri-ciri siapa sih orang-orang yang ia itu berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dibukakan pintu-pintu amal kebaikan sebelum ajal datang menjemputnya. Jadi ketika kita diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hati kita dilapangkan untuk menjalankan amal-amal sholih, itu berarti tandanya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari misalnya, walaupun mungkin rasa kantuk menyerang kita, tetapi itu tidak menghalangi semangat kita. Walaupun cuaca cukup dingin, kita tetap mengambil air wudhu, bergegas menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ringan melakukan kebaikan-kebaikan, itulah salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang sebelum
ajalnya menjemput, ia sudah gemar melakukan amal-amal solih, diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan secara individual maupun kebaikan secara sosial. Ia selalu bermanfaat bagi sesamanya, baik hubungannya dengan Allah dalam ritual-ritual ibadah, baik hubungannya dengan manusia di dalam kaitan dengan muamalah. Maka inilah orang yang mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu dalam kehidupan dunia ini melakukan perbuatan salah dan dosa, Allah Subhanahu wa taala segera menegurnya secara langsung, sehingga dia kemudian sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menyadari akan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, sehingga kemudian dia segera memperbaiki itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita dikehendaki oleh Allah taala untuk menjadi hambanya yang dicintainya. Maka ketika orang itu merasa banyak salah dan dosa di hadapan Allah, sehingga ia senantiasa bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dicintai oleh Allah taala. Sebaliknya ketika orang itu terus merasa benar, dia selalu membangga-banggakan dirinya di hadapan Allah, ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak menyadari bahwasanya sebagai manusia biasa kita tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya salah dan dosa. Oleh karena itu, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti tanda kita dibukakan pintu kasih-Nya, dibukakan pintu rahmat-Nya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di dalam hidup ini ia mendapatkan ujian-ujian. Ujian dalam arti akan meningkatkan kualitas keimanannya. Jikalau mungkin kita di dalam kehidupan ini kadang-kadang mendapatkan yang namanya ujian, maka bersabarlah. Maka ingatlah bahwa itu Allah sedang menguji kita untuk menaikkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu masih ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mendapatkan julukan Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, tetapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah taala cukup berat. Memang demikianlah hidup itu. Ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah, kadang-kadang kita diuji. Maka ketika kita diuji, jangan sekali-kali kemudian kita menyesali atau bahkan menyalahkan nasib yang kita terima itu. Maka nanti akan mendatangkan kemurkaan Allah dalam hidup kita. Tetapi marilah kita hadapi ujian ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, penuh ketawakalan, seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita mohon kekuatan dan kemampuan untuk bisa melampaui ujian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. La yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang yang di luar kemampuan orang tersebut. Maka ketika kita dalam hidup ini kok kadang-kadang bertemu dengan yang namanya ujian, itu berarti kita sedang dicintai oleh Allah. Itu berarti kita akan dinaikkan pangkat dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itulah kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang bersabar dalam hidup ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah itu akan membersamai, akan beserta orang-orang yang sabar. Maka ketika kita
sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini, berarti kita sedang diundang oleh Allah Ta'ala untuk menuju kepada cinta kasih-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, ikhwatal iman rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasaraddin wahdil man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Inna Allah wa